makanan khas daerah yang dimodifikasi. Tujuan pembelajaran: pertama, memahami ide dan peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kedua, menganalisis peluang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Ketiga, memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Keempat, memahami administrasi dan pemasaran usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Kelima, menganalisis komponen perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Keenam, memahami langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan nabati dan hewani. Produk makanan khas daerah terdiri atas makanan dan minuman. Makanan dapat dibagi menjadi makanan kering dan makanan basah. Produk makanan dapat juga dikelompokkan menjadi makanan jadi dan makanan setengah jadi. Makanan jadi adalah makanan yang dapat langsung disajikan dan dimakan. Contohnya, keripik balado dari Sumatera Barat dan kuku macan dari Kalimantan Timur. Sedangkan makanan setengah jadi membutuhkan proses untuk mematangkannya sebelum siap untuk disajikan dan dimakan. Misalnya, kerupuk udang Sidoarjo dan dendeng sapi Aceh. Berbagai makanan khas daerah merupakan salah satu kekayaan Indonesia dan menjadi ciri khas suatu daerah. Sedangkan makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan atau minuman yang diproduksi di suatu daerah yang merupakan identitas daerah tersebut dan menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Kemudian dilakukan sentuhan inovasi pada produk tersebut sehingga mempunyai mutu yang lebih baik. Kerak telur khas Betawi. Kerak telur adalah makanan khas Betawi yang dibuat dengan bahan dasar beras ketan putih dan telur ayam. Kerak telur sering dijumpai saat acara yang bertemakan Betawi bersama makanan khas Betawi lainnya. Cara membuat kerak telur yang biasanya dilakukan oleh penjual keliling dengan cara dipikul sangatlah unik, yaitu dengan membalikkan wajan saat kerak telur dalam keadaan setengah matang. Bahan-bahan yang diperlukan: setengah butir kelapa parut sangrai sampai kecoklatan, 2 sendok makan udang rebun goreng, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk, sejumput garam. Sedangkan bahan basah terdiri dari 1 butir telur ayam, setengah sendok teh bumbu putih, 2 hingga 3 sendok makan nasi putih, sejumput garam, sejumput lada bubuk, sejumput kaldu bubuk, dan bahan untuk taburan adalah bawang goreng. Langkah membuat kerak telur: pertama, bubuk kelapa rebun. Haluskan kelapa sangrai bersama udang rebun goreng, gula, garam, dan kaldu bubuk. Saat menghaluskan, jangan terlalu dipenyet, nguleknya supaya tidak keluar minyaknya. Kemudian sisihkan. Yang kedua, kocok telur ayam, nasi, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, baceman bawang, dan 2 sendok teh bubuk kelapa rebun hingga rata. Yang ketiga, tuang ke atas teflon anti lengket tanpa minyak. Kemudian ratakan dan masak hingga bawahnya agak gosong. Lakukan juga sebaliknya hingga agak gosong sedikit. Dan yang keempat, angkat dan taburi dengan bubuk kelapa rebun dan bawang goreng.
siap dinikmati selagi hangat. Roti gambang. Konon roti gambang merupakan hidangan sarapan orang Belanda Indonesia pada zaman kolonial. Nah, seiringnya berjalan waktu, keberadaan roti gambang dinikmati oleh orang Betawi di waktu pagi hari. Roti gambang di Jakarta juga dikenal dengan roti ganjel rel di Semarang. Baru-baru ini, roti gambang masuk dalam daftar 50 roti terbaik dunia versi CNN. Bahan-bahan roti gambang: 250 gram gula aren, 175 ml air, 3 lembar daun pandan, 375 gram terigu segitiga biru, 125 gram tepung roti, 25 gram susu bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh soda kue, 2 sendok teh baking powder, 2 sendok teh kayu manis bubuk, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 kuning telur, 100 gram margarin, 3 sendok makan air untuk olesan, 3 sendok makan wijen sangrai. Langkah membuat roti gambang: pertama, rebus gula aren, air, dan daun pandan hingga gula larut dan air mendidih. Angkat, dinginkan, kemudian sisihkan. Yang kedua, campur tepung terigu, tepung roti, susu bubuk, garam, soda kue, baking powder, kayu manis, vanili, dan kuning telur. Aduk hingga rata. Yang ketiga, masukkan air gula sedikit-sedikit, uleni hingga tercampur rata. Yang keempat, masukkan margarin, uleni kembali hingga rata. Bulatkan adonan, tutup dengan plastik, diamkan selama 30 menit di suhu ruang hingga adonan agak kering dan mudah dibentuk. Yang kelima, buka plastik, timbang adonan seberat 30 gram, pipihkan, gulung memanjang, bentuk bulat lonjong, atur adonan di atas loyang. Yang keenam, olesi permukaan roti dengan air, taburi wijen sangrai. Yang ketujuh, panggang dalam oven panas bersuhu 150 derajat Celcius selama 30 menit.